Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you in good condition, and also I hope all of you in healthy and happy. Oke, student, kita hari ini berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris bersama saya, Mr. Sandi. Sebelum kita mulai pelajaran bahasa Inggris kali ini, jangan lupa yang pertama, pastikan segala perlengkapan sudah kalian siapkan. Apa saja? Yaitu tentunya buku pelajaran bahasa Inggris yang pertama, yang kedua segala peralatan tulis, dan yang ketiga, sebelum memulai pelajaran bahasa Inggris bagi kalian yang sedang dalam keadaan sholat, jangan lupa silakan lakukan sholat duha terlebih dahulu agar pada pertemuan hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan jika semuanya itu sudah dijalankan, and it's mean that you are ready to study today. Okay, student, let's start our lesson now. Okay, dear to all my students, today we will discuss or we will learn about the descriptive text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang descriptive text, masih menyambung pada pertemuan sebelumnya. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan materi descriptive text yang saya berikan, and all of you can make a short descriptive text about the animal. Bagaimana caranya? Mari kita simak materi yang berikut ini. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah tentang generic structure. Generic structure itu adalah struktur atau susunan. Jadi, if now we study about descriptive text, so you have to understand what are they, the generic structure of descriptive text. Jadi, kalian harus tahu apa saja struktur yang ada dalam teks deskriptif. Number one is identification. Struktur yang pertama adalah identification. Apakah identification? Identification adalah yang berisi tentang hal umum dari seluruh cerita. Dan dalam kolom identification ini, kalian harus memperkenalkan tentang objek yang ingin kalian deskripsikan. Nanti pada contoh yang saya berikan akan kami perjelas lagi tentang bagaimana merangkai kalimat dalam membuat identification. Yang kedua, anak-anak, setelah kalian membuat sebuah identification, struktur yang kedua adalah description. Ya, description itu adalah deskripsi, betul sekali. Karena ini dalam bagian deskripsi, maka yang harus kalian sampaikan pada bagian deskripsi adalah berisi tentang penjelasan dari hal umum yang di awal tadi. Maka kalian bisa menyebutkan seperti ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu seperti bentuk tubuhnya, mungkin short, atau tall, atau big, atau fat, atau thin, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, kalian juga bisa menyebutkan karakter. Karakter itu bisa juga berupa sifat dari objek yang telah kalian kenalkan pada paragraf sebelumnya, yaitu pada bagian identification. Artinya, ini harus berkesinambungan. Jika dalam poin pertama identification kalian menjelaskan tentang kelinci misalnya, maka description yang kedua yang harus kalian berikan tentang apa? Betul sekali. Pada description kamu juga harus memberikan deskripsi tentang kelinci juga. Jangan sampai kalian memberikan description tentang binatang atau benda yang berbeda. Bagaimana, anak-anak? Sudah bisa difahami dari sini? Bagus, terima kasih anak-anakku. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang generic structure-nya dan hal yang perlu diketahui berikutnya dalam membuat descriptive text adalah language feature. Apakah language feature itu? Yaitu unsur kebahasaan. Yang pertama, unsur kebahasaan dalam membuat descriptive text adalah ada kata noun-nya. Noun itu adalah kata benda. Jadi,
Segala hal yang kamu jelaskan tentang descriptive text itu sifatnya adalah noun atau kata benda. Misal, kalian menjelaskan tentang binatang, itu juga masuknya akan menjadi kata benda. Kalian menjelaskan tentang tempat juga merupakan kata benda. Kalian menjelaskan tentang teman kalian, itu juga akan menjadi kata benda. Yang kedua adalah languages feature-nya atau unsur kebahasannya simple present. Simple present itu adalah struktur kalimat tenses yang mengungkapkan tentang kalimat atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Dan yang ketiga adalah adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Karena dalam memberikan sebuah task deskriptif, kalian akan banyak memberikan kata sifat, maka komponen tentang adjektif ini perlu disampaikan. Banyak sekali kata sifat yang bisa kalian cantumkan dalam membuat descriptive text. Misalnya ada short, ada long. Kalau kita menjelaskan tentang manusia, misalnya mungkin ada handsome, ada pretty, dan lain sebagainya. Kalau kita menjelaskan tentang tempat, misalnya bisa beautiful, dan lain sebagainya. Kalau kita menjelaskan tentang binatang, misalnya ada kata cute, dan lain sebagainya. Itu semua adalah adjektif yang mana sering dimunculkan untuk menggambarkan tentang sesuatu benda yang akan kita deskripsikan. Sudah paham, anak? Bagus, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, berikutnya di sini saya akan memberikan contoh descriptive text. Dan contoh yang saya berikan ini akan saya sampaikan per susunan atau per strukturnya. Yang pertama di sini tertuliskan my rabbit. My rabbit ini adalah merupakan bagian judul. Nah, kalau kalian sudah melihat judulnya my rabbit, kira-kira apakah yang akan saya deskripsikan anak-anak? Betul sekali. Di sini Pak Sande nanti akan mendeskripsikan tentang rabbit. Apa artinya rabbit? Ya, rabbit itu memiliki arti kelinci. Baiklah, setelah kita pada kolom title atau judul, maka mari kita geser ke bawah yaitu kolom identification. Identification dalam teks yang saya berikan contoh adalah I have a pet rabbit. My rabbit name is Bossy. Nah, itu adalah kita memperkenalkan tentang apa yang akan kita deskripsikan. Maka kalimat I have a pet rabbit, my rabbit name is Bossy, itu sangat cocok sekali untuk diletakkan dalam bagian identification, yang mana kita memperkenalkan bahwasanya benda atau sesuatu yang akan kita deskripsikan itu adalah kelinci, gitu anak-anak. Dan pada struktur berikutnya yaitu kita masuk pada description. Dalam teks yang saya contohkan di sana tertulis Bossy is 3 years old. She is a small mammal with a short tail but long ears. She has 4 legs like other rabbit. Nah, di sana saya berikan sedikit contoh kalimat sederhana yang mana menggambarkan tentang si Bossy atau si kelinci tersebut, yaitu Bossy is 3 years old, yang artinya Bossy berumur 3 tahun. And then she is a small mammal with a short tail but long ears. Dia adalah mamalia kecil dengan gigi taring yang pendek tetapi memiliki telinga yang panjang. She has 4 legs. Dia memiliki 4 kaki, like other rabbit, seperti rabbit yang lainnya. Itu adalah contoh yang saya berikan tentang descriptive text. Semoga bisa difahami ya anak-anak. Oke kelas, my lovely student, itu tadi adalah materi saya tentang descriptive text yang juga sudah saya berikan contoh tentang descriptive text. Semoga kalian semua bisa memahami, you can understand about how to make descriptive text.
Jadi, ketika kalian sudah memahami bagaimana cara membuat descriptive text, yang nantinya kalian akan bisa dengan kalimat sederhana kalian dalam bahasa Inggris merangkai dari kata menjadi sebuah kalimat, dari sebuah kalimat menjadi sebuah paragraf, dan membentuk cerita sederhana dengan descriptive text. Baik anak-anak, jika ada yang masih kurang difahami, silakan bisa menghubungi saya ke Mr. Sunday dan kita akan berjumpa pada materi yang berikutnya. Dan dari saya akhiri. Thanks for your attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.